3 bulan itu pertemuan terakhir atau ya pokoknya beres 3 bulan kita biasanya pamerannya pameran karya anak-anak sama biasanya visual diary. Halo, balik lagi di Voice of Raus. Di episode kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng Teh Grace. Teh Grace ini salah satu anggota dari Raus Sindikat ya Teh. Kalau di yayasan jabatan, kalau di yayasan, Tehnya di yayasan. Dan aktif juga di ini ya Raus Tech Kids ya. Iya. Salah satu founder ya berarti. Iya. Apa ya sebutnya? Founder ya kan? Kan sebelumnya nggak ada ya, sebelum ada Teh Grace nggak ada kan? Nggak ada. Oke. Si Raus Tech Class Kids ini tuh apa sih? Oke, halo teman-teman, nama aku Grace. Jadi di Raus itu kalau jabatan suka bingung. Kabeh dapur umum. Kalau Multi masuk dapur talenta sampai ke dapur umum. Jadi salah satu bagian dari Raus kan ada beberapa divisi ya, termasuk kelas dan di Raus Attack Class itu ada bagian namanya Raus Attack Class Kids. Jadi awalnya itu mungkin waktu pandemik sih sebenarnya. Jadi ada sekolahan yang dia ingin memanfaatkan waktu kosongnya ketika anak-anak ya di rumah aja gitu, bosen gitu kan, nggak daring. Akhirnya mereka kita bikin pas bertepatan udah boleh keluar tuh, jadi kita mulai setelah Delta kali ya? Setelah awal-awal sih sebenarnya. Patokannya setelah Delta, sebelum Delta ya? Awal-awal sih sebenarnya, cuma waktu itu udah boleh keluar. Sempat landai ya kalau nggak salah, sebelum Delta sempat landai. Nah itu kita bikin Raus Attack Class atas permintaan satu sekolah itu, jadi swasta ya? Swasta. Oke. Nah dari situ Raus Attack Class gini kan sebetulnya bersenang-senang sih melalui fotografi dasar basic banget lah. Kalau buat anak-anak, buat anak-anak SD. Usianya di bawah? SD SMP lah. Oh berarti SMP masih ya? Iya masih bisa. Remaja. Terus paling kecil itu terakhir kita umur kelas berapa ya? Kelas 2 SD. 2 SD itu sekitar 8 tahun 9 tahun lah ya? Segituan lah. Itu paling kecil ya? Oke. Siap. Jadi ya awalnya itu, terus ternyata banyak juga sih peminatnya. Setelah itu beres, jadi programnya itu selama 12 kali pertemuan. Tiap hari? Seminggu sekali. 3 bulan? Iya sekitar 3 bulan. Sekitar 3 bulan, basic praktek itu terus sih. Jadi pengajarnya ada aku, ada Uloh. Oh Allah, gitu. Wah susah tuh. Ngeter disuruh moto tai. Gitu. Oh gitu, jadi si materi itu benar-benar basic banget, jadi mulai exposure gitu-gitu. Basic bisa lurus-lurus, apa aja tuh misalnya? Komposisi, kayak gitu-gitu basicnya. Terus memang ini yang dasar banget sih. Jadi kayak misalkan sekitar kita kayak gitu-gitu. Tapi mereka motret light and shadow, pakai kamera handphone. Oh handphone berarti ya, nggak diajarin pakai kamera betulan DSLR gitu minimal atau mirrorless gitu, enggak sih. Tapi kalau pas akhir-akhir kalau misalkan mereka nanti kan diajarin juga tuh untuk termasuk ketika udah mulai masuk ke panning biasanya. Yang ngatur shutter speed gitu-gitu ya. Kayak gitu baru boleh dicobain pakai kamera kita sih. Dipinjemin lah ya, biar ngerti juga logikanya ya. Kalau yang handphone-nya bagus sih nggak perlu. Oh iya kan sekarang udah bisa. Udah bisa. Diatur-atur kalau nggak salah. Handphone-nya udah bagus sih, mereka bisa pakai handphone masing-masing. Tapi kan nggak semua anak-anak ya. Jadi nanti dicobain juga pakai kamera kita juga. Gitu. Oke, berarti kurang lebih udah setahun lebih lah ya. Jalannya dari kalau dari awal pandemi 2 tahun sih sebenarnya. 2 tahun ya, berarti udah berapa angkatan sekarang? Sekarang itu udah masuk angkatan 3 kalau nggak salah. Udah angkatan 3 ya? Tiap angkatan tuh kalau nggak salah ada pamerannya dulu deh. Ya jadi beres 3 bulan itu pertemuan terakhir atau ya pokoknya beres 3 bulan kita biasanya pamerannya pameran karya anak-anak sama biasanya visual diary.
Oke, jadi mereka kayak ceritain sesuatu tapi lu pakai foto Ya, gitu ya. biasanya kalau setiap pertemuan foto-foto yang oke-nya nanti sama kita langsung suruh cetak. Biasanya nanti ditempel di buku itu, visual diary itu. Terus sama dia mereka Ya, nulis di pinggirnya apa nulis tentang apa kayak gitu, itu belajar apa menjelaskan apa yang dia Yes, foto intinya iya, gitu ya. Betul. Biar ini kenapa fotonya ya nggak suka aja. Ya. Jadi biar ada apanya gitu, ini Iya. kenapa sukanya Kalau gitu. enggak misalkan dia cerita, biasanya ini fotonya ini misalkan foto mama atau foto adik Oh. atau foto kucing. Ini kucingku namanya siapa, kayak gitu-gitu. Jadi Dia cerita. sebenarnya buat cerita ya, Ya, buat cerita. buat mencoba media cerita selain tulisan dan ngomong gitu. Ya. Jadi coba nih pakai foto. Ya. Itu kalau kayak gitu kan berarti ada materi apa sih misalnya visual literasi ya yang semiotika gitu diajarin berarti? Enggak tapi enggak sampai sana ya. Enggak. Atau dikasih tapi lebih simpel, enggak? Enggak juga sih. Itu biasanya ya itu aja dari basic, misalkan pertama komposisi apa misalkan. Terus nanti mereka bikin fotonya, nanti kita pilih, dicetak, langsung tempel kayak gitu aja. Simple sih, enggak yang Iya, ribet-ribet. lebih sederhana ya, enggak terlalu. Enggak yang ribet. Karena kan biasanya kita tuh kalau sebelum belajar nulis diajarin juga nih baca. Nah, ya. yang ribet kan belajar bacanya ya sebenarnya yang kalau di foto ini. Paling nanti biasanya kalau yang agak udah mulai explore itu pertemuan akhir, kayak misalkan nanti kan masuk, aku ajarin juga kayak bikin blur gitu-gitu ya, Oh, ya painting, teknis terus lah, teknis ya. gitu teknisnya gitu, sama apa ya, creative minds, ada materi creative minds, makanya Apa tuh? cocok tuh sama Uloh juga. Oh, iya, kreatif banget. Kreatif banget. Dia ngeliat tai aja jadi gitu. Gimana caranya mengembangkan apa ya pikiran anak-anak supaya lebih kreatif. Sebenarnya anak-anak sebenarnya udah pada kreatif sih. Kalau Iya. anak-anak kan punya Cuma imajinasi butuh masing-masing gitu. medianya doang. Nah itu, jadi sampai kadang mereka jadi tiba-tiba punya ide sendiri, nge-DI pakai aplikasi handphone gitu, kayak gitu-gitu. Jadiin apa gitu Iya, ya. jadiin apa kayak gitu-gitu. Jadi itu kita biarin sih explore-nya. Itu yang di dibatasi. akhir-akhir. Iya, seru. Berarti kurang lebih sekarang udah berapa orang ya alumni? Sebenarnya nggak begitu banyak Yang sih, mulai- paling cuma 10 orangan lah. Oh iya, Nggak gitu karena banyak. jarang juga sih sebenarnya. Makanya ya, Lebih lah, cuma yang lulus kan kadang yang bertahan atau yang lulus itu cuma nggak, ya terbatas lah. iya, Nggak seleksi semua alam lah ya, sih. seleksi alam. Ada yang bosen nggak seru gitu, Iya, ada gitu-gitu. ada yang atau apa Emang namanya nggak cocok biasanya di situ. ya, ada yang ya kurang minatnya mungkin ya. Terus awal mula ditawarin kenapa sih bisa tertarik itu kan, ngajarin anak kecil itu sebenarnya lebih ribet, lebih susah. Karena kita kan harus menyederhanakan semuanya gitu. Yes. Nah itu Betul. kenapa sih bisa tertarik ketika ditawarin, kan ini pasti awalnya dari tawaran ya? Iya, karena memang basic aku kan edukator lah istilahnya. Lulusan ya. UPI? Lulusan UPI. IKIP atau IKIP? UPI. Oh, udah Ya, UPI. Aku udah UPI. Udah. 2 tahun sebelum aku pergantian. Kalau aku udah UPI. Memang basicnya pendidikan, terus di bidang pendidikan anak tuh udah lama banget, udah mungkin lebih dari 20 tahun lah istilahnya ya. Bidang apa sebelumnya? Ya anak-anak semua gitu. Jadi karena aku Ngajarin dulu juga, ngajarin spesifiknya apa? spesifiknya aku ngajarin musik, Oh, ngajarin anak-anak macam sih, banyak sih. Seni berarti macam-macam. lebih ke seni ya? Aku banyak yang kesini sih kayaknya. Terus ya pernah ngajar seni budaya juga, malah kemarin nggak Di nyambung. Sekolah nggak pernah ngajar. Terus aku juga dulu punya bimbel sendiri, Bimbel apaan? namanya Ganata. Enggak, maksudnya ngajarin Bimbelnya ngajarinnya kayak GO pelajaran gitu? umum ya. Oh iya, Ya, kayak privat GO. sih sebetulnya, bukan bimbel lah, privat iya, lah, privat. Kayak GO gitu-gitu. Wow. Kan dulu berarti pendidikannya apa? Dulu PGSD. Aku sebetulnya dari kimia sih, tapi basicnya pas lagi kuliah akhir aku double jadi PGTK juga. Jadi udah itu nyambung lulus, banget ya. itu lulus. Jadi dua-duanya lulus. Cuma karena lebih senangnya ke dunia anak, jadinya ke dunia anak terus. Iya, gitu. pokoknya begitu ada tawaran untuk itu udah nggak mikir banyak, langsung terima Iya, aja. udah ya karena udah apa ya? Sebenarnya udah biasa banget lah ngajar ya, maksudnya apalagi anak-anak gitu. Tinggal apa ya? Tinggal
ya memilih tim yang cocok sih sebenarnya untuk pengajar anak-anak kan karena susah ya karena agak susah, tricky sebenarnya. Emang ada triknya, nggak bisa langsung kayak orang gede gitu ya langsung. Ya. Nggak semua orang yang jago motret atau jago fotografi bisa ngajar anak sebenarnya. Kayak Beda gitu. lagi kan beda kalian. Ya. Tapi kalau di kan jadi semacam kayak apa ya, ekstrakurikulernya mereka mungkin ya yang kemarin tuh. Iya betul. Kalau di sekolah di Bandung sendiri sih gimana sih, emang masih jarang atau udah ini udah aku juga ya? sebenarnya pengennya riset sih sebenarnya. Pengennya aku tadinya pengen tanya berapa banyak sih ekskul fotografi di Bandung gitu ya misalkan. Karena ada yang udah jalan gitu, termasuk sama yang semut foto tuh. Nah itu ada beberapa. Terus ada teman aku juga ngajar juga di SMP lumayan favorit juga gitu. Cuma memang belum banyak gitu. Nah rencananya kenapa aku pengen survei karena tadinya kan pengen dikunjungin sama Perpus, sama PFK, Perpustakaan Fotografi Keliling, biar mereka juga lebih ketahui lagi tentang buku foto, biar mereka juga bisa bikin karya juga buku foto gitu, kecil-kecil bikin karya kayak gitu-gitu. Ini pengennya sih lanjut sih risetnya gitu. Minimal inilah ya, bikin buku tahunan sendiri lah ya. Ya kayak gitu-gitu. Ya pengen sih riset berapa banyak sih ekskul di Indonesia malah aku pengennya, karena rencananya ya itu tadi hubungannya sama PFK ya pengennya keliling yang utama itu ke sekolah yang udah ada ekskul fotonya, jadi biar lebih nyambung gitu loh, nggak yang umum banget gitu. Sebenarnya serunya tuh kalau kita lihat film atau series luar misalnya itu kan kayak anak-anak SMA-nya tuh selalu ada tuh beberapa orang yang emang interestnya ke dunia foto gitu, disediain, difasilitasi terus sampai minimal buku tahunan mereka tuh emang dihasilkan dari anak-anak jadi biar hasilnya beda kan. Kalau di kita tuh buku tahunan jadi proyek kan, jadi ke orang lain karena di dalamnya nggak ada. Sebenarnya itu yang di kita kayaknya belum ada tuh, kayak saya belum lihat kayaknya. Belum ada yang diidiin sendiri, kecuali ada anak SMA. Nah, SMA pasti ada, SMA sih. Yang SMA mah ada sih, ada SMA swasta. Dia karena ekskulnya ada ekskul fotografi videografi gitulah. Itu bukan SMK Kejuruan bukan ya? Bukan. Cuma memang karena hobi gitu, terus proyeknya dikasihin ke mereka gitu. Ada yang gitu. Satu sekolah yang aku tahu baru tahu itu. Iya, masih jarang nih di kita ya budaya bikin buku tahunan, tapi yang bikin murid gitu. Jadi sudut pandang murid gitu. Karena sekarang ya udah gitu aja kayak. Cuma itu juga sudut pandang muridnya juga kayaknya masih standar sih yang aku lihat ya, maksudnya foto kelas, foto bareng, yang gitu-gitu sih. Nggak ada gitu. Kejadian momen-momen. Nah itu belum. Ya, beda juga mungkin ini budaya sama di luar. Oke, jadi seperlu apa sih sebenarnya kalau pendidikan fotografi buat anak tuh? Ya kan sebenarnya kan gini, kenapa kita bikin program Rose Attack Class Kids itu kan basic banget fotografi ya. Sekarang tuh anak-anak udah pada megang handphone semua gitu. Daripada udah ada alatnya ya. Iya, daripada anak-anak tuh main terus gitu kan ya, nonton YouTube terus main terus gitu. Kita coba alihkan, emang ini orang tua juga pengen lebih handphonenya lebih bermanfaat lagi untuk yang lain gitu. Makanya gimana caranya anak-anak bisa diajarkan motret, kemudian kan basic-basic itu biar nanti bisa dipakai juga lah istilahnya gitu. Ngerti. Ya, minimal dipakai sama mereka, tahu gimana cara ya basicnya fotografi yang baik gitu ya. Terus nanti selain dipakai oleh mereka juga mereka juga mulai bisa bikin karya sendiri lah istilahnya gitu. Ya, jadi lebih manfaat lah ya. Maksudnya sih gitu. Penyaluran energi mereka yang lagi gede itu ada gitu ya buat penyalurannya ya. Jadi ya kan banyak kan anak-anak sekarang pada senangnya selfie karena pengennya misalkan anak-anak sekarang TikTok kayak gitu-gitu kan. Iya banyak, terus kan nggak semua bagus juga sebenarnya. Kayak gitu. Kayak tuh yang remaja-remaja yang bikin video nyetop-nyetopin truk terus ketabrak gitu kan. Mungkin itu salah satu yang penyaluran energi dan kreativitas yang salah gitu. Iya. Jadi sebenarnya pentingnya tuh lebih ke itu ya, karena energi mereka tuh karena sangat gede, terus rasa penasarannya lagi gede banget, terus masih berkembang juga kali otaknya. Jadi kalau kita salah satu medium lah istilahnya, gimana handphone digunakan sebagai medium mereka berkreasi lah, biar gitu. bisa lebih berguna. Yes. Benar-benar.
biar nggak top up terus game online. Yes, betul betul. Top up orang betul. tuanya yang kebobolan. Iya betul. Oke, ini terakhir. Sebenarnya goal atau tujuan apa sih yang pengen Teh Grace capai melalui Raus Tech Class Kids ini? Paling gede lah ya, atau Sebetulnya pengennya sih kecil-kecil punya karya ya. Jadi mereka gimana sih walaupun masih usia dini, tapi mereka tahu basic fotografi yang betul. Kemudian mereka bisa berkreasi terus, bikin karya terus. Karena ada ininya juga Rif di Raus Tech Class. Jadi ada basic, nanti ada intermediate, gitu-gitu juga sama. Itu kalau yang intermediate berarti buat kids juga atau beda? Sama Ruth. Oh, Masih, jadi nanti udah 3 bulan, nanti kalau misalkan mau lanjut nih yang lulus tertarik ya, gitu ya, yang lulus gitu. Nanti lanjut lagi intermediate dengan materi yang berbeda. Itu lulus tuh maksudnya di tes atau gimana? Lulus itu biasanya kan nanti dilihat terus tuh dari perkembangan fotonya, kemudian ikut pameran nggak? Gitu. Terus nanti kan kelihatan pameran, nanti yang kelihatan pameran juga kelihatan nih urutan 1, 2, 3-nya siapa, kayak gitu-gitu kelihatan. Oke. Itu sih. Itu berarti goal buat si anaknya ya. Kalau Ya. buat si Raus Attack-nya sendiri, pengen kayak gimana sih ke depannya? Ya dia jadi salah satu kader ya, kader gitu Kader ya, apa? mudah-mudahan. Nasdem. PSI. Kader propagandis. Jadi pengen lebih menyebar lebih masif ke sekolah mungkin. Iya. Pengennya. Iya. Mudah-mudahan sih pengennya gitu. Ya mudah-mudahan jadi ekskul. Iya. Ekskul Nanti kalau mereka udah yang mahir mantap. dari kecil kan istilahnya ya, dari kecil udah tahu basic kayak gitu-gitu. Kita bisa menyampaikan yang non teknisnya, itu kan lebih cepat lagi. Oh iya sih benar. Gitu. Jadi kalau dasarnya dulu lah ya, Dasarnya. ngerti dasarnya dulu. Kalau udah ngerti dasar, ntar kalau menjakokin yang non teknis udah gede itu nggak akan terlalu ribet. Iya. Kayak yang kemarin BPM tahun kemarin itu kalau nggak salah ada yang apa sih yang domestik itu kayaknya banyaknya anak SMA ya. Iya. Yang domestik. Iya. Iya. Ada anak SD juga itu. Oh ada ya? Iya, Raus Attack bagus. Class itu ada anak SD dia. Itu dia termasuk yang bagus tuh. Makanya wah punya anak SMA zaman sekarang fotonya udah gini. Iya. Dulu kayaknya belum gini ya dulu. Kamera juga masih mahal sih dulu sih. Oke, berarti kurang lebih ntar kalau ada sekolah-sekolah yang minat mungkin ya Yes. untuk mengadakan semacam apa ya pelatihan atau mengisi Ya. ekstrakurikuler untuk fotografi Ekstrakurikuler. bisa ngontak Raus ya sebenarnya ya. Jadi bisa. sangat-sangat terbuka untuk Ya. segala macam kerjasama. Yes, betul sekali. Jadi kalau SD, SMP, SMA sebetulnya masih bisa lah ya. Iya. Kalau yang pengen sekolahnya nih memanfaatkan minimal handphone mereka lah gitu ya, daripada misalkan ya dipakai itu tadi nonton sama main game terus gitu. Kita coba alihkan lagi dengan yang lebih bermanfaat gitu. Ya, mudah-mudahan ada yang mau ini sekolah yang bisa menampung minat-minat Ya. murid yang emang lebih Ya, ke situ kita ya. memang belum, jujur aja Rif, kita belum menawarkan lah istilahnya gitu. Kita baru baru menerima orang, tawaran ya, doang. nah gitu. Belum masukin proposal itu. belum. Tapi ya aku positif sih, orang tua atau guru pasti akan menyambut baik karena ya itu tadi. Iya, karena Handphone udah dipakai outputnya terus gitu. Pasti usaha pengen pas. gitu, lebih punya foto yang minimal bagus kayak gitu-gitu. Minimal ada penyaluran lah ya. Yes. Siap. Atur nuhun Teh Grace. Oke. Siap. Ya teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Makasih.